Pada hari ini kita belajar akan firman daripada Tuhan supaya kita itu waspada, saudara. Kenapa? Karena kalau kita tidak waspada, justru kejatuhan kita, kegagalan kita itu bukan di permulaan, bukan di tengah, tapi di akhirnya. Maka dari itu kita harus benar-benar waspada. Nah, ada hal yang sebetulnya kita semua itu mau. Saya yakin tidak ada saudara satu yang tidak mau masuk surga, betul dah? Mau, cuma masalahnya bisa ndak bertahan sampai akhir. Nah, dengan kekuatan saudara, saudara tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Tidak ada seorang pun di antara saudara yang mampu. Ini saya alami sendiri, saudara. Justru kalau sudah tinggi, itu anginnya tambah deras. Nah, kamu salah sedikit saja bisa terbang, saudara. Bukan terbang naik ke atas, terbang ke bawah. Nah, coba saudara perhatikan, kejatuhan Musa itu tragis sekali. Orang yang dikatakan dekat kepada Tuhan, bicara muka dengan muka, bergaul dengan Tuhan begitu luar biasa. Dan dikatakan oleh Tuhan tidak ada seorang pun seperti Musa yang punya hati yang lembut seperti Musa. Tidak ada. Berarti satu-satunya dia toh. Ngerti saudara? Tapi dia tidak boleh masuk tanah Kanaan di saat yang terakhir. Ngerti saudara? Kejatuhan daripada Musa hanya karena apa? Teledor kata-katanya. Aneh enggak? Bukan melanggar perintah, tapi hanya teledor kata-katanya. Loh, kok teledornya itu dalam bidang apa? Itu dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur, dikatakan di dalam Mazmur 106 ayat yang ke 32-33. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba. Jadi bangsa Israel ini menggusarkan siapa? Siapa? Tuhan. Jangan Musa nih. Mereka menggusarkan Tuhan. Nah, ya, dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Aneh enggak? Kebalikan enggak? Yang digusarkan Tuhan, yang kena celaka siapa? Musa. Nah, ini loh saudara berbahayanya. Lalu ayat 33, sebab mereka memaitkan hatinya. Hatinya siapa? Musa, bukan hati ini Tuhan. Sehingga ia, siapa Musa? Teledor dengan kata-katanya. Loh, teledor kata-kata apa coba? Ayo, kalau kamu baca di dalam Bilangan 20, baru saudara tahu. Makanya saudara baca Alkitab itu nyenengke, kayak komik. Benar, saya baca Alkitab itu sampai rasanya kok rame sih Tuhan. Bilangan 20 ayat 10. Coba ayo kita lihat ya. Ayat 7, mulai ayat 7 supaya saudara bisa menilai. Nah, sebab gini, saya sendiri ini taunya juga dikasih tahu Tuhan. Kalau enggak dikasih tahu Tuhan enggak bisa saudara. Enggak ada. Ditafsir, dipikir-pikir pakai akal tuh enggak sampai itu. Makanya orang-orang teologia itu selalu, yang doktor, yang master itu selalu bilang Yusa itu goblok. Nah, betul, saya itu goblok. Aku bilang goblok enggak apa-apa, yang penting ngerti. Ngerti sama apa maunya Tuhan, betul enggak? Kepinteran repot. Maka dari itu kita baca ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu,
supaya diberi airnya, sehingga demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Saudara perhatikan, Tuhan cuma merintah suruh apa? Mengatakan kepada bukit loh. Tapi nyatanya Musa mengatakan atau mukul? Lah kok teledor katanya? Dia tidak ngomong, malah tidak ngomong loh, kok teledor? Aneh toh? Nah, bawahnya ini teledornya di sini. Ayat 9, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Lihat, seperti yang diperintahkan. Jadi dia nurut enggak? Nurut. Nah, makanya ada tahap-tahapnya, hati-hati. Dia nurut. Lalu ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu, berkatalah ia kepada mereka. Jadi ini mulai bahayanya teledornya Musa di sini. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak itu dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa. Nah, setelah melakukan kesalahan, Tuhan berbicara, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Teledornya Musa di mana? Hai kamu orang-orang durhaka. Kenapa kok Musa kok ngomongin anak-anak Tuhan kok durhaka? Padahal orang Israel itu biji matanya Tuhan. Nah, berarti kan ngatain biji matamu itu durhaka. Nah, padahal Musa itu ngomong begitu karena apa? Hatinya pahit. Nah, kenapa kok hati ini Musa pahit? Karena Musa itu membela Tuhan. Karena bangsa Israel itu menggusarkan Tuhan. Nah, hatinya Musa pahit bukan karena Tuhannya marah. Tuhannya ternyata tidak marah kok. Digusarkan anak-anaknya, ya tidak marah tuh. Aneh Tuhan. Karena apa? Panjang sabar. Nah, tapi kita hamba-hamba Tuhan ini kerap kali karena sudah mengenal. Nah, satu. Kedua, tiap kali bangsa Israel itu berbuat dosa, mau dihukum Tuhan, Musa nih doa puasa 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum, minta belas kasihan si Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Tuhan bilang ya sudah tak ampuni. Jadi Musa merasa berjasa. Nah, karena tiap kali kalau bangsa Israel itu marah, bikin marah Tuhan, yang bayar siapa? Musa. Jadi Musa hati ini pahit. Karena apa? Tiap kali kon poso, tidak makan, tidak minum lagi. Wah, loh, yang menderita siapa? Yang menderita siapa? Yang menderita siapa? Musa. Lah, justru karena penderitaan itu membuat hatinya Musa. Kenapa kok pahit? Karena kesel, karena tiap kali kamu terus yang bikin aku sengsara. Betul? Lalu saking jengkelnya dia bilang, memang kamu nih orang-orang durhaka. Justru marah gitu, dia kena marah Tuhan. Syalak, aku bilang, payah. Aku baca gitu sampai bilang, loh Tuhan, wong cuma salah sedikit ngomong tok wae kok dihukumi sampai tidak boleh masuk Kanaan. Sudah diperjuangkan 40 tahun lagi. Bayangin. Lalu Tuhan bilang, aku bergaul karib dengan orang-orang yang bergaul karib dengan aku. Aku menyatakan kekudusanku dengan orang yang bergaul karib dengan aku. Nah, lah kok mati? Aku bilang gitu.
Lah nyatain kekudusan kok malah mati. Tuhan bilang, sebab aku kudus tidak bisa kompromi. Demikian kamu salah, out. Wah, galak Aku bilang, loh, saudara tidak akan bisa mengerti. Bisa mengerti enggak? Enggak bisa toh? Dipikir-pikir, enggak bisa. Mosok gitu jauh dah. Aku ngalami, saudara. Baru aku sudah ngerti. Ngalami aku. Satu saat Tuhan ngomong sama saya gini. Pagi-pagi, kalau pagi kan saya sembahyang. Tuhan bilang gini, Yusa, hari ini kamu duduk diam di rumah, sembahyang. Menghadap aku terus. Enggak melayani. Enggak. Ya wis. Nurut saja toh. Seneng malah suruh nongkrong ya seneng. Makanya saya itu kalau melayani malah kesibukan enggak seneng saya. Enggak senengnya apa? Takut nanti yang saya keluarkan bukan Tuhan saya. Kalau saya sendiri teledor mateng kowe gantung. Makanya aku tuh enggak mau. Saya kalau mau bawa firman Tuhan saya bilang harus ada waktu berdoa. Minimal 1 jam di depan. Makanya kalau saya kebaktian juga saya tidak mau duduk di depan, selalu di ujung sana, diem aja. Sebabnya sembahyang. Nanti kalau diajak nyanyi naik turun sembahyang piye ya. Jadi bukan karena tidak mau di depan dah, tapi karena mau berdoa, bukan rendah hati. Tidak mau nonjol, enggak. Siapa yang tidak seneng nonjol, betul? Tapi karena takut sama Tuhan. Mau ngomong apa? Ngerti saudara? Karena kerap kali dari rumah tuh saya enggak tahu. Saya sembahyang sudah 1 jam tadi. Pagi itu jam 1:30 dibangunin. 3:30 bangun lagi sembahyang lagi. Tuhanku itu mau ngomong apa? Butuhnya anak-anakmu itu apa? Tuhan bilang. Aku bilang, Tuhan diem aja. Loh kok diem aja ini piye toh? Ini anak-anakmu ini kasihan loh. Aku bilang, aku, gue gak ngomong ya tak tungguin, gak apa-apa. Lah ini piye? Aku bilang. Makanya saya di sana itu tadi terus dia bilang, gue nanti ngomong ini, gue nanti ini, tapi ngomong ini. Di sini ngomong lagi, kamu ngomong Musa perkara Musa dulu. Yuk, lu balik lagi, lu balik lah. Ya wes, aku menurut aja. Nah, pada waktu itu Tuhan berkata, kamu tidak boleh melayani, hari ini duduk diam. Nah, duduk diam, ya sudah. Saya duduk diam toh, enak toh. Jam 9, hamba Tuhan yang terkenal nabi, nabinya di Bandung, datang ke rumah saya. Aku bilang, mau cari Pak Yusa ya? Kenapa? Pak Yusa, saya diperintah Tuhan, datang ke rumah kamu nanti sore jam 5 suruh bawa firman Tuhan di rumah saya. Ayo, antagonis enggak? Bingung enggak kowe? Bingung enggak? Tadi pagi saya ngomong siapa? Tuhan. Ini nabi. Nabi ini saya ngomong, nabi ini siapa? Nabi ini saya ngomong. Nah, sekarang saya dihadapkan manusia dan Tuhan. Sama dengan Musa, saudara. Ngerti, saudara? Pikiran ini kan mulai nimbang. Saya langsung doa. Lah, ini loh, rahasia ini yang saudara dan saya harus pegang. Pada saat menghadapi pertimbangan, itu sama dengan saudara dan saya dihadapkan pengadilan. Betul enggak? Milih toh? Nah, hidup saudara tiap hari ini dihadapkan pilihan enggak? Tiap saat pilihan enggak? Ya. Nah, kalau sudah dihadapkan pilihan itu, kamu pakai akal atau pakai roh? Pakai jiwa atau pakai roh? Ayo. Pakai pertimbangan atau pakai iman? Dek di gereja jawabnya pinter. Iman. Pasti iman, betul dah? Nah, karena teori ini begitu. Tahu. Tapi kenyataan nih kamu tidak bisa. Kenapa? Karena kamu harus menjadi kebiasaan. Kalau kamu tidak latihan dari perkara kecil, tidak biasa, tidak bisa. Sebab di dalam menghadapi kenyataan, itu nanti di dalam itu, rohmu tidak bisa lebih kuat daripada pikiran. Kalau kamu tidak latih, dia lebih kuat.
Caranya apa? Tundukkan dirimu setiap saat, tanya Tuhan. Nah, tiap hari. Bangun tidur, terima kasih Tuhan. Mau tidur, Tuhan kok baik. Mau tidur, itu jangan mikir yang lain. Kamu mikir terus, besok apa ya? Iya, bayar utang. Dan mau tidur itu sembahyang bilang gini, Tuhan kau tuh baik, sampai ketiduran. Nah, itu namanya berlatih untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Contohnya gini loh, orang kalau sedang pacaran, rindu, mau tidur, mikiri pacarnya atau enggak? Mikir loh, sampai mimpi-mimpi loh. Loh, betul enggak? Lah kamu ini pacarnya Tuhan enggak? Lah kok enggak pernah mikirin? Nah, itu pacar apa itu? Anu tuh selalu backstreet itu. Masa nakal-nakal kamu ini. Nah, pada waktu itu saya langsung sembahyang, saudara. Berdoa begini, Tuhan Roh Kudus, loh, yang ngomong sama kamu, sama aku tadi pagi siapa? Roh Kudus bilang, aku. Lah, sing ngomong be nabimu ini siapa? Aku. Loh, lah piye? Lah kok bertentangan? Diam dia. Saudara, dia diam dan dia membuat engkau harus mengambil keputusan. Lalu pada saat itu saya bilang, Tuhan, kowe ini kan bikin bingung aku toh yo. Yang nyuruh dia kamu, yang nyuruh aku kamu. Lah terus aku ini kebingungan toh. Tuhan bilang, tetap kan? Akhirnya saya ngambil keputusan. Saya mendahulukan Tuhan daripada manusia, biarpun manusia itu nabi. Saya bilang, maaf, aku tidak mau melayani karena tadi pagi Tuhan ngomong sama saya, tidak melayani. Marah dia. Nabinya marah. Dia bilang, kamu tidak percaya kalau yang ngomong sama saya itu Tuhan? Saya bilang, percaya? Orang tak tanyai kok. Lah kok kamu tidak nurut? Loh, lah soalnya Tuhan ngomong sama kamu, Tuhan ngomong sama aku. Daripada aku nurut kamu, lah biar nurut Tuhan itu ya. Meskipun kamu jengkel, saudara tahu, ternyata dia jatuh. Jatuhnya kenapa? Marah, tidak dipercaya, gengsi dong. Ngerti saudara? Jatuh dia. Aku bilang, maaf, saya bukan tidak percaya, saya percaya. Yang ngomong sama kamu itu tadi Tuhan. Wong Tuhan yang ngomong ke aku. Lah kok pada nurut? Dua-dua Tuhan ngomong ke kamu, no. Tapi maksudnya Tuhan itu kamu disuruh goda saya. Ayo, Tuhan suka goda enggak? Tuhan suka goda enggak? Suka toh? Tuhan tuh suka main-main. Bukan main-main bohong-bohongan, enggak. Suka bikin ketegangan, suka bikin nguji kamu. Ada loh ayatnya, Tuhan yang goda di dalam Yeskel. Nanti jangan tanya ayatnya, baca dewek. Ada ayatnya pasti. Saya tanya, ada ayatnya? Ada. Aku yang menggoda nabi itu. Lalu dia pulang marah, saya masuk kamar sembahyang. Tuhan, engkau ini kok aneh-aneh sih Tuhan? Aku bilang itu. Nyuruh dia suruh kamu ngomong nyuruh saya. Ini piye ya? Aku bilang. Tuhan baru ngomong saudara. Dia bilang apa? Berbahagialah engkau karena kamu mendahulukan aku. Seandainya kamu tadi nurut dia, lebih takut karena dia predikatnya nabi, kamu tak bunuh. Lu kok galak amat? Aku bilang, masa gitu coba bunuh? Tuhan bilang apa? Aku bunuh kamu. Karena apa? Aku tidak bisa pakai kamu sebagai hambaku. Bayangin, saudara. Sampai gemeteran keringet dingin, saudara. Kok galak sih Tuhan? Bukan galak. Tapi aku minta hatimu selalu tertuju kepadaku. Ngerti saudara? Ada harga yang saudara harus bayar, saudara. Harus mengalahkan apa? Pertimbangan daripada akal ini, jiwa ini. Nah, hal ini saudara dialami oleh Musa. Maka dari itu, biarpun orang yang dekat Tuhan sekalipun, kalau hatinya pahit,
pasti teledor. Maka jaga hatimu saudara, jangan pahit. Hati yang pahit itu bikin teledor kata-kata. Terus mengucapkan yang sia-sia. Yang ketiga apa? Membawa penyakit. Kanker, jantung, eksem, emah, sinting. Itu hati yang pahit saudara. Ngerti saudara? Tidak bisa mengampuni. Dan itu dihukum. Maka Musa tidak boleh masuk Kanaan karena melanggar kekudusan. Tapi kalau saudara melanggar perintah masih diampuni. Tapi kalau kamu melanggar kekudusan, maka kamu dihukum dengan dagingmu, dilarang, dimusnahkan. Tapi jiwamu diselamatkan. Tetapi kalau kamu melanggar kemuliaan Allah, tidak ada ampun. Seperti setan, dibuang ke neraka. Ngerti saudara? Jadi ada tingkatnya ini. Makanya hamba-hamba Tuhan, kalau saudara melayani, kalau saudara dekat Tuhan, mulai berbicara, mulai akrab dengan Tuhan, hati-hati, jaga hati, jangan pahit, jangan gampang kesinggung. Gengsimu itu lebih baik buang, rugi saudara. Maka dari itu kita harus belajar benar-benar. Karena apa? Karena Tuhan itu menyediakan kepada saudara dan saya tanah Kanaan, betul toh? Tanah Kanaan saudara nanti di mana? Di mana? Kok surga itu? Nah, itu tandanya membacamu Alkitab belum komplit. Tapi benar sebagian. Sebab kalau ini kamu mati-mati masuk ke Firdaus, anak Tuhan ya toh? Nah, Firdaus itu surga tingkat 3. Tapi setelah nanti bumi dihapus, setelah kerajaan 1000 tahun, setelah semua dimusnahkan, pengadilan akhir, nanti Firdaus itu diturunkan Tuhan, bumi ini dilenyapkan Tuhan, dihancurkan jadi mulki lagi, hilang. Lalu Firdaus nanti turun, dibikin sama Tuhan jadi bumi baru. Jadi kamu nanti bakalnya tinggal di mana? Bumi baru, tidak di surga. Surga tempatnya Bapa. Nah, nanti Tuhan Yesus yang turun dari surga ke bumi baru tinggal bersama kita loh. Dengan tubuh baru. Jadi nanti kerja enggak? Nanti kerja enggak? Kerja. Oh, di bumi baru. Di bumi baru. Jadi kerja. Makan enggak? Makan. Minum enggak? Minum. Jangan bilang gak perlu makan. Mana itu makanan surga, roti surga, mana? Jadi makan nanti. Cuma tidak usah khawatir. Karena apa? Bumi baru itu nanti lebih besar daripada bumi sekarang. Kenapa? Karena penghuninya dari zaman Adam sampai nanti. Jatuh orangnya kan banyak sekali, betul enggak? Kan dari zaman Adam sampai nanti akhir zaman. Dikumpulin semua berapa ribu tahun itu. Nah, padahal orang Kristen itu sebetulnya sekarang kan cuma sedikit toh. Tapi sebelum ada Taurat, itu orang-orang itu zaman Adam sebelum zaman Taurat itu masuk surga semua saudara. Penak. Kenapa? Lah belum ada hukumnya. Dosa sih dosa, tapi belum ada hukumnya. Jadi tetap masuk surga. Nah jumlahnya berapa itu? Nah, orang yang dibasmi sama Tuhan di air bah Nuh itu berapa coba? Itu semua masuk surga. Wah kok enak ya Tuhan, aku bilang gitu. Lah belum ada hukum. Lalu aku bilang, lah enak mana sama zaman sekarang? Enak mana? Enak zaman sekarang. Zaman anugerah, zaman mereka sedikit dibunuh sama Tuhan. Betul loh? Meskipun masuk surga, tapi dia tak nikmati dunia.
Padahal dunia ini diberi supaya kamu menikmati enggak? Iyalah, kamu sekarang ini jadi orang Kristen nikmati enggak? Nikmati apa sengsara? Kalau kamu punya iman yang benar, kamu pasti menikmati. Karena apa? Karena Tuhan berkata apa? Di dalam dunia kamu menderita, tetapi percayalah, aku sudah mengalahkan dunia. Berarti kamu mesti ngatasi, bukan menderita terus. Lah kalau kamu menderita terus, kenapa? Karena imanmu merosot, salahmu. Sebab apa? Sebab Alkitab itu semua saudara dan saya harus berjalan di dalam iman. Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata di dalam dunia kamu menderita? Karena Tuhan Yesus tahu kamu di dunia ini adalah domba di antara serigala. Jadi serigalanya banyak, dombanya sedikit, atau dombanya banyak, serigalanya sedikit? Serigalanya lebih banyak, dombanya sedikit. Lah kamu ini domba atau anak domba? Ayo, kamu ini domba apa anak domba? Nah, pinter. Kamu ini kadang-kadang dikirim Tuhan sebagai domba, tapi kadang-kadang dikirim sebagai anak domba. Lah kamu tidak tahu, kadang-kadang orang Kristen gini, aku anak domba. Lalu kamu jadi direktur perusahaan dunia, ya toh, milik orang dunia. Jadi serigalanya banyak enggak? Nah, kamu direktur yang penguasa, tapi penguasanya ini tak ngerti, dia jadi anak domba. Lah anak domba itu punya tanduk enggak? Enggak, sama serigala dinyet-nyet. Nah, jadi direktur tapi tidak punya tanduk, tidak punya kuasa, ya dihina sama Kan Tuhan berkata, ngalah. Lah anak domba itu tidak bisa nanduk. Tidak punya tanduk. Ngerti tidak? Ini kesalahan orang Kristen. Orang Kristen kalau di dalam dunia perusahaan, di dalam perdagangan, di dalam menjadi karyawan, menjadi pejabat, dia adalah domba, tidak anak domba. Dia punya tanduk, dia punya kuasa. Tapi Tuhan berkata apa? Tapi kamu harus cerdik seperti ular, tapi tulus hati seperti merpati. Loh, jangan jadi ular. Kumpulannya mbek serigala mbek ular jadi ular. Lah ya repot, salah. Saudara harus punya kuasa. Tanduk itu tanda kekuasaan. Saudara harus punya kuasa, saudara harus tegas, saudara harus disiplin, saudara harus tulus, saudara harus jujur seperti Yesus. Makanya Tuhan berkata, kalau saudara sama saya diutus sebagai domba, Tuhan berkata, kamu harus cerdik seperti ular, tapi harus tulus hati seperti merpati. Tetapi kalau kamu diutus sebagai anak domba, kamu tidak usah cerdik. Yang dibutuhkan apa? Nurut Tuhan. Karena apa? Tidak boleh bawa pundi-pundi, tidak boleh bawa apa-apa. Jadi bergantung pada Tuhan. Nah, kenapa? Kapan kamu diutus oleh Tuhan sebagai anak domba? Pada waktu kamu nginjil, pada waktu kamu di dalam rumah, pada waktu kamu di gereja. Itu status kamu sebagai anak domba. Tapi ternyata jemaat itu di gereja banyak yang tidak jadi anak domba. Jadi domba, maka diadu domba. Loh, kenapa domba kok diadu? Karena dia punya, mana ada adu anak domba? Tidak ada. Enggak punya tanduk. Betul? Lah itu ada ayatnya loh saudara, bukan saya ngawur. Coba baca. Jadi kamu ngerti. Matius 10, gampang ngapalkannya gampang. Matius 10, terus satu lagi Lukas 10, terus satu lagi Yohanes 10, pena itu khusus tentang domba saudara. Ayat 16, Matius 10, lihat.
aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, lihat Lukas 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Loh. Terus kemudian Yohanes 10. Nah, ini saudara tahu sebagian-sebagian, terus nanti tinggal praktek ya. Yang prakteknya kamu sendiri loh. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Jadi saudara, kalau saudara sebagai domba, saudara harus belajar peka terhadap suara Roh Kudus. Kalau saudara sebagai anak domba, saudara tinggal cuma apa? Menunjukkan hati pikiran tertuju sama Roh Kudus. Udah, sebab anak domba itu tidak cari makan sendiri, anak domba itu tidak diberi makan oleh orang lain, tapi oleh induknya. Jadi dia tidak belayangan cari makanan toh, karena dia menyusu induknya. Tapi kalau domba tidak nyusu, jadi dia cari makanan dewek. Lah itu yang belayangan itu. Maka dari itu saudara harus tahu. Jadi kalau saudara sebagai domba, saudara sebagai utusan Tuhan di serigala, di tengah-tengah serigala, tidak usah takut, karena saudara punya tanduk. Serigala takut sama tanduk domba. Kenapa? Serigala itu beraninya cuma rombongan, kalau sendiri-sendiri tidak berani. Ya toh? Nah, kamu justru dombanya itu berani sendiri karena bersama dengan Yesus. Maka dari itu saudara perhatiin. Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, aku akan memberikan tanah Kanaan, tanah yang penuh susu dan madu. Nah, tetapi pada waktu bangsa Israel sudah di dekat Kanaan, lalu Tuhan mengatakan, utusan ke sana untuk mengintai. Nah, mereka mengintai. Waktu diintai ternyata bentengnya besar-besar, orangnya besar-besar. Takut dah? Nah, itu sebabnya saudara. Tuhan itu kalau mau memberkati kamu mau dibawa ke tempat yang lebih tinggi atau lebih rendah? Tapi selalu kamu harus tahu, kalau Tuhan yang nyediain kamu pasti dihadapkan dengan benteng yang kokoh-kokoh, orang yang gede-gede, sehingga menyebabkan kamu takut, khawatir. Di situ letaknya ujian. Di situ letaknya kamu berkat atau kutuk. Ngerti saudara? Makanya kerap kali anak-anak Tuhan itu tidak sampai kepada akhir itu karena apa? Jatuh di tengah jalan ini. Banyak pertimbangan. Saudara, pikiran dan hatimu harus tertuju hanya kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah janji, tanah Kanaan dan itu milikmu. Wes, jangan banyak pikir-pikir. Kamu harus punya jiwa seperti Yusa dan Kaleb. Nah, di dalam Alkitab itu berkata, baca di dalam Bilangan 14 ayat 24. Tuhan berkata apa? Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Ngerti saudara? Jiwanya lain, bukan rohnya. Rohnya sama. Betul lah? Tapi jiwanya lain. Nah, jiwa ini, saudara, makanya saudara itu, saya seneng anak-anak tadi ada. Kenapa? Saudara harus mulai dari kanak-kanak. Bahkan jangan dari kanak-kanak. Mulai dari kandungan. Kalau istrimu ngandung,
Saudara harus berdoa tiap hari, ngomong. Saya itu diajari Tuhan. Tuhan bilang, kamu ngomong, Iin pada waktu dikandung, kamu doain anakmu. Loh, wong di dalam kandungan belum ngerti kok Tuhan. Sudah ngerti. Hah? Loh, aku ribut sama istriku, denger. Loh, kamu nih baca Yohanes pada pembaptis pada waktu di dalam perutnya Elisabeth dah. Pada waktu Maria bilang salam, dia yang gelunjak-lunjak keroncalan. Oh ya. Jadi dalam perut sudah ngerti Tuhan. Udah ada jiwanya itu. Jadi omongin tiap hari. Oh gitu. Terus mulai saya praktek. Nah, dengar ya, bapakmu ngomong. Jadi kayak orang gila enggak? Hah? Makanya kalau jadi Kristen itu jadi gila. Tapi gila terhadap Tuhan menurut firman. Saya ngomong, dengar ya, mamahmu itu punya watak yang jelek. Kurang tekun, tidak taat, setia. Kalau suruh sembahyang ngantuk. Kamu jangan punya sifat kayak mbokmu kayak gitu ya. Terus gantian, sudah amin, mboknya sembahyang. Nah, kamu jangan punya sifat bapakmu ya. Wah, gitu. Bapakmu tuh keras hati, diktator, enak menang sendiri. Kamu nanti perempuan atau laki, pokoknya jangan punya sifat kayak bapakmu. Nah, dalam nama Tuhan Yesus, punya sifatlah Yesus. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Makanya Iin barang itu, ya mata keranjang sedikit, tapi enggak kayak bapak super mata keranjang. Nah, sebab apa? Watak itu tetap bekas-bekasnya ada enggak? Saudara sudah jadi bertobat, sudah ditebus Yesus, tapi tetap wataknya ada enggak bekasnya? Ada. Enggak bisa hilang, saudara. Kadang-kadang timbul meneh. Ayo jujur ini loh. Laki perempuan di sini coba. Sama enggak? Sama. Kalau bekas mata keranjangnya, biarpun sekarang sudah punya anak istri, kadang-kadang muncul enggak? Sudah bertobat lagi, muncul enggak? Muncul enggak? Muncul. Enggak usah malu-malu. Masalahnya itu bisa ngatasi pada, betul enggak? Makanya jangan poseng. Jangan lalu gini, aku sudah bertobat, sudah ditebus Yesus, kok watakku jelek-jelek masih. Itu perlunya supaya saudara berbuah. Karena buah roh itu bukan buah roh, itu bukan roh. Tapi adalah karakter. Itu perbuatan daging, sabar, rendah hati, lemah lembut, sukacita, damai. Loh, itu buat menikmati dunia, saudara. Maka dari itu enak kita. Sekarang ini kita dunia nikmati, surga nikmati. Loh, ya dah? Saya ini sudah hampir selesai, saudara. Udah selesai Desember ini. Tuhan bilang selesai Desember kamu tidak usah pergi keluar lagi. Januari masuk doa puasa, aku mau banyak bicara sama kamu. Wah, aku ya nurut aja, santai. Kenapa? Karena dia sudah ngomongnya gini. Waktu saya di Temanggung, tengah malam Tuhan ngomong gini, Yusa, kenapa Tuhan? Oh, dikasih sertifikat, saudara. Apa sih ini? Ini sertifikatmu. Loh, sertifikat apa? Kamu sudah lulus. Lulus Tuhan. Loh, berarti aku selesai. Selesai sampai Desember. Terus habis itu tunggu. Nah, ini waktunya saya tidak kasih tahu kamu. Sebab nanti ribut. Tunggu nanti sampai aku setelah ngomong sama kamu dan aku akan jemput kamu sendiri. Waduh, rasanya itu saudara. Rasanya aku tuh beberapa hari yang lalu gini. Loh Tuhan, ini hatiku kok lonjak-lonjak kayak orang anak kecil yang mau pulang ke rumah bapaknya di luar kota. Waktu aku kan dari kecil kan kos. Jadi kalau liburan itu mau pulang itu rasanya wah seneng luar biasa. Mau ke rumah, pulang ke rumah papa. Aku kok lonjak-lonjak, ini ada apa sih Tuhan? Aku bilang gitu. Tuhan ini bilang, karena rohmu sudah tahu bahwa kamu akan
bersama dengan aku. Wah, puji Tuhan. Ngeri. Saudara, bagaimana saudara dapat memuliakan nama Tuhan? Tuhan Yesus berkata, aku memuliakan Bapa dengan menyelesaikan pekerjaan yang dikehendaki Bapa. Ngerti saudara? Bukan pekerjaan Allah, tapi pekerjaan yang dikehendaki Allah. Beda. Kalau mengerjakan pekerjaan Allah, itu melayani apa saja. Tapi mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah spesifik buat kamu. Allah ngomong sama kamu, kamu jadi MC. Tidak jadi yang lain. Kamu jadi penginjil, tidak jadi pendeta. Nah, itu pekerjaan yang dikehendaki. Tapi kalau pekerjaan Allah biasa, kamu boleh milih. Yang netepin kamu dewek. Nah, jadi Allahnya siapa? Kamu dewek. Ngerti saudara bedanya? Itu bedanya itu tipis sekali saudara. Makanya hati-hati. Maka hati-hati. Saudara tahu? Musa pada waktu sudah hampir masuk, Musa jatuh juga toh? Bukan jatuh. Musa kawin lagi toh? Sama perempuan Kusi. Musa kawin lagi. Padahal di hari tuanya itu kan sudah punya anak, sudah istri ya toh? Kawin lagi. Nah, kalau kawin lagi sama yang tua atau yang muda? Hah? Hah? Yang muda mana ada kawin sama luwih tuwek? Ada dek pada tuwek, lebih tuwek ada, tapi ya sama-sama masih muda. Tapi kalau umur Musa sudah 110, istrinya umur berapa? 20, ya bodol nanti gantung. Nah, dia kawin lagi sama perempuan Kusi, saudara. Sebetulnya itu salah apa enggak? Hah? Salah, tetap salah. Bagaimanapun juga ternyata si Musa yang orang dekat sama Tuhan, dagingnya juga lemah loh. Jadi kamu hati-hati, bapak-bapak ini, ibu-ibu, jangan bilang, saya bilang ngomongin jangan tidak terhadap bapak tok loh. Bapak dan ibu, sebab zaman akhir zaman ini yang dilanda oleh roh percabulan dan perjinaan itu bukan laki tok, perempuan-perempuan zaman sekarang. Ngerti? Perempuan-perempuan. Sebab saya kerap kali ngonselin orang. Perempuan-perempuan yang suka kabur. Saya sampai kaget. Loh, kamu kan sudah punya suami sih. Iya, tanggung jawab apa? Tak tinggal. Loh. Oh, terus mau tinggal tuh sendirian apa kawin lagi? Kawin lagi. Loh. Loh kok gitu kenapa? Terus yang kedua, tak tinggal lagi. Kawin lagi. Saya pernah ngonseling saudara, anak pendeta. Aku bilang yang pertama, gabung dua itu susah. Wong dilahirkan punya watak yang aneh-aneh. Campur itu susah sekali. Dan Tuhan itu memberi kamu itu bukan yang sama, tapi saling melengkapi. Aku sama istriku itu bertolak belakang 180 derajat. Saya senengnya to the point. Dia alon-alon asal kelakon. Loh. Kalau saya ngomong langsung trek to the point. Aku bilang, "Yang aku mau pergi ke pasar." Nah, mau beli ini. Dia bilang, "Aku tolong diantar ya yang ke pasar." Beli apa? Mau beli ini sambil lihat-lihat. Jadi bukan 5 menit bisa 5 jam. Aku mateng. Lah aku punya watak ndak sabaran. Saya bilang, "Yang aku mbok suruh nuruti lihat dari toko ke toko ngono." Tidak kuat saya. Ya terus piye cara jalan keluare? Kowe tak drop, aku tak ada mobil. Pokoknya pulang kamu ada. Saya sudah sebut. Saudara tahu? Saya tuh bertolak belakang. Tapi kenapa kok dijodohin? Karena Tuhan bilang, itu yang paling sebab aku mau kamu jadi sempurna. Kekuranganmu ditutup istri, kekurangan istri ditutup kamu. Supaya anakmu nanti
lebih baik. Kalau kue sama cepet ben cepet, anaknya super cepet. Kamu cerewet, dapat cerewet, anaknya super cerewet. Betul enggak? Lalu sing siji mata keranjang. Wong ini mata keranjang senengnya cari yang mata keranjang. Anaknya super mata keranjang, rusak enggak? Itu bukan benih ilahi. Itu turunannya setan. Tapi saudara kalau mau cari mantu, cari jodoh, cari yang sifatnya sama apa yang bertentangan. Nah iya, enggak ngerti kamu. Makanya jangan milih dewek, sembahyang. Aku dulu ya sembahyang. Tuhan, jodohku siapa? Tuhan bilang, itu. Aduh Tuhan. Saya tuh pacaran sama istri saya tuh 13 tahun loh. Tapi tiap hari ribut terus. Kenapa? Lah gak cocok. Nanti saya sukanya makanan Indonesia. Dia sukanya makanan Belanda. Aku keju tak suka. Sekarang suka semuanya. Tanya istriku, saya sekarang masakan Belanda suka saya. Nah kenapa? Karena pinternya dia. Dia tidak bisa bilang gini, ini enak. Oh tidak mau saya. Aku kalau dilarang malah tak sengaja tidak mau. Dan kalau dia masak gitu, masakan Belanda dia bilang, enak yang. Tidak. Saya bilang, tidak. Makan dewek. Dia enggak. Dia masak Indonesia juga. Saya makan, dia cuma gini. Yang. Kamu kan mau nyenengin aku toh ya. Oh ya. Terus cuma ngerasain sedikit aja. Nah, jadi saya asap, coba diketap aja. Loh kok lumayan ya? Lah enak toh. Lagi. Soalnya istri itu penolong itu bukan merintah, tapi mengarahkan. Itu Roh Kudus. Roh Kudus itu, saudara kalau bergaul karib sama Roh Kudus itu selalu mengarahkan, tapi tidak memerintah. Jangan lupa, Roh Kudus tidak pernah merintah, mengarahkan. Yesus merintah, karena dia Tuhan. Tapi Roh Kudus penolong. Makanya perempuan-perempuan itu belajar dari Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu mengarahkan. Tidak pernah. Contohnya gini, saya pada waktu tidak punya rumah, saya bilang, Tuhan, aku tidak punya rumah ini, aku mau beli, mau kontrak lagi, nyewa atau pinjem. Tuhan bilang, aku sudah sediakan rumah bagimu. Wah, oke. Tapi saudara, pada waktu itu dikasih penglihatan saya, sebab tidak punya duit, tidak punya apa-apa. Nah, ada di atas gunung ini, lalu Tuhan bilang, kamu harus sampai ke gunung yang satu ini baru bisa mendapatkan rumah. Hah? Wah kok gitu, kok aneh? Oh, katanya engkau nyediain. Iya, tapi semua harus diraih dengan iman, bukan dengan perbuatan. Kalau aku yang nyediain, itu ada tantangan yang besar. Goliat harus dilalui. Wah, ya wes. Waktu dikasih penglihatan gitu, saya bingung. Lah, jauhnya kok kayak gini lah, ini turun lagi naik lagi lah, aku nanti dapat rumah berapa puluh tahun. Lalu Tuhan bilang, dalam waktu 1 jam kamu harus sampai ke gunung itu. Wah, wong tak hitung isa bulanan setahun no, malah 1 jam. Ya udah mungkin toh Tuhan. Nah, Tuhan bilang, dengan iman segala sesuatu mungkin. Bagaimana caranya? Nah, jangan langsung gini. Ya sudah, saya turun, lari cepat. Udah sampai. Bagaimana caranya Tuhan? Roh Kudus ngomong. Roh Kudus, engkau kan penolongku. Bagaimana bisa sampai sana? Roh Kudus ngomong gini. Loh, kalau berani, loncatlah. Ayo, itu perintah atau anjuran? Anjuran, saudara, pengarahan. Saya bilang, loh Tuhan loncat ya tidak mungkin toh ya. Wong kamu ngerti aku tidak bisa terbang. Tapi kalau engkau mengatakan, kalau kamu berani loncatlah,
itu pasti Tuhan punya maksud. Pasti Roh Kudus ini tahu bahwa ada jalan keluar, ada penolong. Saya bilang, loncat Tuhan. Kalau kamu ngomong gitu, saya mengenal engkau. Berarti ada jalan keluar. Caranya bagaimana? Tidak mau, tidak peduli aku. Loncat. Saya ancang-ancang, saudara. Pikirku meloncat sejauh-jauhnya. Paling-paling 3 meter. Padahal ini gunung di gunung. Tapi saya ancang-ancang. Nah, ngerti? Iman itu begitu. Percaya, nekat. Harus ada nekat, ada tekad. Nekat sama tekad itu beda loh. Tekad itu usaha, nekat itu berani mati. Karena Yesus berkata apa? Kamu harus setia sampai mati. Jadi saya ancang-ancang, lari saya. Tapi mau lihat ke bawah takut, lihatnya ke atas. Dalam Tuhan Yesus loncat sekeras-kerasnya, jauh-jauhnya. Paling-paling cuma 3 meter. Bluk. Tapi baru jatuh semeter. Enggak ke jurang. Cuma jatuhnya cuma semeter. Hari ngerti gitu kan ya, enggak usah repot-repot ancang-ancang toh ya. Ternyata ada jembatan kaca. Lah kaca itu kan tembus pandang. Jadi saya dari atas lihat gini ya, lihat jurang, tapi ada kaca, bening luar biasa. Loh kok ada kaca? Langsung tahu ya, saya lari. Belum 1 jam sudah sampai. Saya bilang, aku sampai Tuhan. Lalu Tuhan berkata bagaimana? Berbahagialah kamu. Kalau kamu berani nurut, loncatlah. Tapi engkau udah ngomong. Coba kamu ngomong toh. Loncat, jangan takut. Di bawahnya ada jembatan kaca. Loncat. Loh ya toh? Hah? Kamu maunya gitu toh? Itu. Nggak bakal, Roh Kudus nggak mau ngasih tahu kamu gitu, saudara. Sebab kamu harus jalan dengan iman, bukan dengan pengertian. Maka dari itu, jangan takut, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, Tuhan sudah rencanakan kamu yang terbaik. Ada tantangan, pandanganmu hanya kepada Tuhan, harapanmu pada akhir. Kamu berkata, aku pasti sampai. Caranya bagaimana? Tidak tahu. Tuhanku adalah jalan, Roh Kudus penolongku. Kamu setiap saat tanya, Tuhan maumu apa? Maumu apa? Jalan aja. Kau akan sampai dan kemuliaan Tuhan akan kau alami. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu di tempat ini sudah mendengar. Sekarang tiba waktunya, saatnya, di mana Engkau Tuhan Roh Kudus membimbing anak-anak-Mu sendiri. Pribadi demi pribadi. Sehingga mereka sampai ke tempat Kanaan, bumi baru, surga mulia. Firdaus yang kami idam-idamkan Tuhan. Karena di sanalah ada pohon kehidupan dan kami akan menerima buah itu. Tuhan, hamba-Mu rindu supaya tiap-tiap anak-Mu di tempat ini dapat bertemu di sana. Memang tempat kami beda-beda, tapi kami akan satu di dalam Engkau. Engkau punya rencana tiap pribadi ini Tuhan. Punya jatah sendiri-sendiri. Hamba-Mu percaya Engkau memberikan yang terbaik. Ada harga yang harus dibayar. Tantangan demi tantangan. Tapi hamba percaya, kalau setiap langkah mereka bertanya seperti Yosua, Yeriko pun roboh. Tetapi pada waktu dia tidak tanya perkara menyerang kota Ai yang cuma kecil, mereka kalah. Ajar mereka Tuhan Roh Kudus, arahkan mereka, tolong mereka supaya mereka berjalan setia dalam perkara kecil, hari demi hari bersama dengan Engkau Tuhan. Dengan setia membaca firman-Mu dan minta pertolongan Roh Kudus, maka mereka akan sampai. Sekarang tiba waktunya Tuhan, anak-anak-Mu berdoa. Berdoalah saudara. Hadapkan masalahmu yang sedang sekarang kamu hadapi.
Jangan lihat tembok Yeriko. Jangan lihat orang yang gede-gede kayak Goliat. Andeng Yesus, kamu katakan, Tuhan, yang aku hadapi ini adalah Goliat dan tembok-tembok Yeriko. Tapi hanya dengan penghulu malaikat, Mikhail, mereka akan bisa mengalahkan, merontokkan itu. Dan Engkau yang menyertai kami, Tuhan. Tuntun apa yang harus kami lakukan. Kerap kali kamu hanya memuji, kamu hanya berjalan keliling dengan tidak bersuara, tidak ada keluhan, tidak ada omelan, tidak ada ketakutan dan kekhawatiran, tapi ada sukacita dan sorak-sorai. Maka engkau akan melihat Tuhan melakukan semua perkara. Tembok-tembok akan diruntuhkan. Goliat-Goliat akan dikalahkan. Tuhan tidak minta engkau punya uang, punya senjata. Apa yang kamu punya? Daud hanya punya ketepel, tapi dapat mengalahkan Goliat. Engkau hanya punya doa dan pengucapan syukur. Kau hanya sebagai seorang wanita yang tidak bisa bekerja, hanya bisa merawat. Tuhan gunakan untuk memuliakan namanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allahmu. Oh Yesus, sikia karata sakata kaya karata suk. Goya karata sikikia karata sakata kaya karata suk. Yesus, Yesus. Mari kita akan belajar tentang kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, ajarku mengerti segala rencana-Mu dalam hidup kami. Katakan bersama. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, agar ku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, terang firman-Mu. Ajarku berharap. Mari saudara kita bangkit berdiri, katakan, Bapakku, oh Bapakku, ajaib segala rancangan, ajaib segala rancangan, oh Tuhanku, haleluya, Tuhanku, heran buat Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku